Inilah Mapia, gugusan pulau yang ada di sisi timur Papua. Dekat dengan Samudra Pasifik, berbatasan langsung dengan negara Filipina serta Republik Negeri Talaut. Terdiri dari 5 gugusan pulau, wilayah ini hanya memiliki 79 kepala keluarga atau 289 jiwa. Mayoritas penduduknya tinggal di 2 pulau utama, Bras dan Pegun. Di balik keindahan pemandangan alam dan kekayaan hasil laut, ada nestapa yang dirasa penduduk Kepulauan Mapia. Tidak hanya sarana dan prasarana yang jauh dari kata layak, mereka juga hidup di bawah garis kemiskinan. Tergabung dalam ekspedisi kebangsaan Kepulauan Mapia 2023 bersama Kementerian Sosial dan TNI Angkatan Laut, tim Sudut Pandang Detikom harus mengarungi Samudra Pasifik selama 20 jam dari pelabuhan kapal di Biak. Menggunakan kapal bantuan rumah sakit milik Koarmada 3 KRI Wahidin Sudirohusodo 991. Akses transportasi menjadi masalah utama di Kepulauan Mapia. Berjarak 240 km dari ibu kota Kabupaten Supiori, gugusan pulau terdepan Indonesia itu hanya bisa dijangkau kapal perintis Sabuk Nusantara sekali dalam sebulan. Dengan catatan, kondisi cuaca tidak dihitung sebagai kendala. Mama di Pulau Pegun, kalau boleh saya tahu, seberapa sulit ya kah hidup di sana kalau Mama bisa menceritakan? Iya. Sulitnya kalau lagi musim angin. Musim angin itu tidak ada kapal lagi. Tidak ada kapal. Ya, kadang 1 bulan, kadang lebih dari itu. Itu sudah tidak punya beras lagi, kami makan burak. Artinya ketika cuaca buruk, itu Mama dan warga lain mau tidak mau harus tinggal di situ meski bahan makanan sudah menipis gitu. Iya, mau bikin apa lagi, memang begitu kondisi. Kalau tidak ada kapal ya makan apa yang ada di pulau, pisang, burak. Itu saja yang kami punya. Cuaca yang tidak menentu dan sulitnya transportasi adalah beberapa masalah yang dihadapi penduduk Kepulauan Mapia. Kepada saya, Siti mengatakan bahwa listrik merupakan sumber daya yang amat langka. Bantuan panel surya yang terakhir diberikan pemerintah telah rusak dan tidak lagi berguna. Pulau Mapia sudah ada listrik kah? Belum ada. Belum ada? Belum. Selama ini penerangan pakai apa, Mama? Pakai, ada dulu solar sel, tapi dia rusak. Sudah rusak. Jadi selama ini kami gelap. Artinya sangat dibutuhkan sekali Iya. ya? Apalagi kalau ada listrik, sangat senang. Yang 24 jam itu, yang untuk bisa masak cok nasi. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang tidak. Tapi kita bersyukur, walaupun dapat begini senang sekali. Meski diapit oleh samudra, seluruh warga tidak serta-merta menggantungkan hidupnya pada laut. Selain nelayan, warga Mapia biasanya menanam kopra sebagai pilihan untuk mendapatkan penghasilan. Tahun 98 itu seperti apa bentuk Kempul? Apakah sudah ada rumah-rumah seperti ini atau masih kumuh sekali saat itu ya. Itu sempat warga di sini tuh masih atapnya pakai daun dari seng-seng yang sudah bekas, biasanya dibawa dari Biak itu memang bisa digunakan, dia gunakan untuk pondok-pondok, untuk tempat tinggal. Ya. Artinya masih sangat minim sekali. Masih minim sekali waktu itu. Lama-kelamaan dari sejak tahun 99 ya, itu mulai ada perhatian pemerintah, terus ada pelayaran perintis walaupun waktu itu tidak seperti ini ya. Kalau berbicara dengan soal pekerjaan di sini, Pak, artinya warga di sini lebih kecenderungan mengolah kopra. Iya. Kopra itu apakah langsung dijual kah atau ada yang sudah menjadi minyak? Ada juga yang diolah jadi minyak, terus ada juga yang dibuat dari kopra ketika ada pembeli yang datang dari Bitung, itu kita langsung jual sama pembeli. Tapi kalau kapal pembeli dari Bitung belum datang, kita manfaatkan pelayaran perintis untuk dibawa ke Biak. Jauh dari pemerintah pusat maupun daerah, dengan fasilitas sosial dan umum seadanya, Cendra mengaku
sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh perhatian dari pemangku jabatan setempat. Selama ini perhatian dari pemerintah Indonesia sudah sangat terlihat sangat bisa. Ya, sudah sangat baik sekali, tinggal mungkin ditambahkan saja. Berbicara dari Bapak tinggal, apa saja sebagai yang Bapak harapkan dengan kehadiran pemerintah atau negara Indonesia di sini? Oh iya, kami dari sisi pemerintah, dari sisi keluarga, yaitu kami berharap mendapatkan perhatian yang lebih prima lagi, karena kami berada di titik yang tersulit untuk hitungan sebuah kabupaten atau provinsi. Salah satu harapan terbesarnya sebagai kepala desa, Chandra meminta pemerintah lebih memperhatikan pendidikan putra-putri di Kepulauan Mapia. Sebab di Kepulauan Mapia hanya ada satu sekolah dasar, sementara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka harus menitipkan putra-putrinya kepada sanak saudara yang tinggal di Biak. Bisa dibayangkan, anak umur 12 tahun harus mengejar mimpi untuk mendapatkan pendidikan layak tanpa didampingi orang tua. Lantaran sulitnya akses transportasi dan tidak adanya sarana pendidikan hingga SMA. Ya, kalau berhubungan dengan sekolah, kami di sini kan Mapia ini masuk di dalam wilayah hukum Kabupaten Supiori. Nah, berhubung akses pelayaran kita menghubungkan, ini kita sudah lintas kabupaten ini. Jadi ketika anak-anak kita yang sudah tamat dari SD ini sampai ke Biak, kita sudah lintas kabupaten. Jadi hak kayak macam afirmasi itu mereka kehilangan di Kabupaten Supiori Biak. Tapi Supiori masih sulit dia punya akses Untuk hubungan, iya kan? Artinya harapannya ada kapal-kapal yang bisa membawa anak-anak ini sekolah untuk bisa ya di Biak atau di Supiori untuk bersekolah lagi. Tapi kemudian dia juga tidak kehilangan hak afirmasi. Ekspedisi Kebangsaan Kepulauan Mapia 2023 tidak hanya misi kebantuan sosial. Bagi TNI Angkatan Laut, misi ini juga merupakan patroli keamanan laut di gugusan pulau terdepan Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia. Kolaborasi Kementerian Sosial dan TNI Angkatan Laut merupakan bukti negara hadir untuk penduduk Indonesia di gugusan pulau terdepan. Kepada saya, Laksma TNI Singgih menceritakan, ada banyak pulau terdepan Indonesia yang tertinggal. Bahkan, ada yang kondisinya lebih parah dibandingkan Kepulauan Mapia. Pengalaman kita selama melaksanakan pengamanan pulau-pulau terluar itu kehadiran masyarakat itu adalah salah satu hal yang vital untuk kehadiran, karena kehadirannya adalah secara hukum internasional adalah yang paling kuat untuk pernyataan penguasaan wilayah. Termasuk kita kapal-kapal kita hadir di perairan kita itu wujud kedaulatan. Kapal kan sendiri kan sudah cukup lama di wilayah 3 ya, Kalau boleh bercerita, kepulauan-kepulauan kita yang ada itu selain kayak Kepulauan Mapia, ada kepulauan-kepulauan apa lagi ya, Pak? Jadi pengalaman kita berkeliling wilayah Armada 3. Jadi kalau kita berbicara wilayah Armada 3, sebagai gambaran. Jadi kalau dari sisi utara adalah Pulau Morotai, kemudian terus ke bawah Ternate, Tiduri, Halmahera, kemudian sampai Pulau Buru, lalu ke selatan lagi sampai Pulau Wetar, dan perbatasan dengan Timor Leste ke timur. Begitu luasnya wilayah Armada 3. Kondisinya banyak pulau-pulau yang seperti barusan kita Mapia kita datangi itu masih banyak, bahkan yang lebih parah atau lebih kurang itu masih ada. Tapi sejauh ini negara hadir? Enggak, negara selalu hadir dimanapun berada. Memang karena masalah wilayah kita terlalu luas. Terlalu luas. Contohnya di Armada 3 ini, dari itu luas, kita harus mengcover area. Kita masih punya kapal 19. Tentunya memang dibanding luas masih kurang. Tetap kita optimal, kita hadir. Setiap periode tertentu kita tetap hadir. Program-program
bantuan kemanusiaan, program penguatan kebangsaan, selalu hadir di situ. Bantuan-bantuan sosial, dan kita juga selalu berkolaborasi dengan instansi terkait. Kemudian dari Kementerian Sosial ada program kesejahteraan, kita manfaatkan. Kita sambil patroli, Mas. Sambil patroli ini? Patroli. Artinya yang kita lakukan ini ekspedisi juga sekaligus patroli ya? Karena fungsi melekat kapal Republik Indonesia ini adalah patroli. Penguasaan wilayah hadir di wilayah NKRI, hadir. Bagi tim sudut pandang Detikom, ekspedisi kebangsaan Kepulauan Mapia 2023 merupakan pengalaman pertama. Namun, lain halnya dengan Laksma Singgi Sugiarto yang telah mengarungi seluruh perairan dan pulau terdepan di Indonesia. Mata dan telinganya telah menangkap langsung wilayah tertinggal di gugusan pulau terdepan Indonesia. Sebagai prajurit TNI, ekspedisi ini bukan sekedar patroli keamanan laut dan bantuan sosial, tetapi juga misi membangun peradaban penduduk Kepulauan Mapia agar lebih mandiri sebagai identitas kepulauan terdepan NKRI. Ini juga sesuai dengan arahan pimpinan kita, Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Laksamana Muhammad Ali, bahwa penekanan beliau, dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi masyarakat maupun dan lingkungan sekitar. Kondisi Kepulauan Mapia ini sampai ke telinga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kehadiran Risma di Kepulauan Mapia tidak hanya disambut hangat oleh penduduk, tetapi juga pelangi di ujung timur Papua. Bantuan sosial senilai 1,76 miliar yang terdiri dari sembako, 10 unit penerangan jalan umum tenaga surya, 82 unit solar home system dengan daya 100 watt, serta seawater reserve osmosis yang dilengkapi pembangunan rumah mesin dan solar cell dibawa langsung dari ibu kota DKI Jakarta. Selain itu, ada juga bantuan peralatan pemberdayaan pertanian, sarana prasarana olahraga, dukungan alat kesehatan dan pendidikan, hingga makanan dan minuman untuk anak-anak di kepulauan tersebut. Saya pun mendapatkan kesempatan untuk wawancara secara khusus dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait misi ini. Bu Risma, terima kasih atas waktunya loh untuk teman-teman Detik. Bu, ini kita sedang berada di atas laut dalam satu rangkaian misi ekspedisi kebangsaan Kepulauan Mapia. Ini sangat menarik buat saya karena saya juga mengikuti kegiatan Ibu selama 1 hari full kemarin. Kalau boleh dijelaskan, Bu, misi dari T3 yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu seperti apa dan tujuannya untuk apa? Ya, yang pertama memang itu tugas Kemensos. Kami punya salah satu tugas menangani daerah-daerah, ngomongnya di 3T. Terdepan, terluar, kemudian tertinggal dan terpencil. Nah, sebetulnya kenapa kita lakukan ini ke Mapia, itu salah satunya Mapia adalah yang terjauh sepanjang saya menangani daerah terluar dan terdepan. Jadi ini kita harus naik kapal 19. Kurang lebih 19 jam ya? 19 jam. Nah, terjauh, dan kemudian saya juga pengen lihat kondisi di sana, kebutuhannya apa. Jangan sampai kemudian masyarakat di sana karena jauh dari pusat pemerintahan kemudian terabaikan. Nah, karena itu saya mencoba melihat ke sana. Sebetulnya ya informasi itu sangat tidak terlalu banyak saat kami bantu, hanya mereka nyampaikan saat di awal mereka kekurangan air, kemudian tidak ada listrik. Nah, kita penuhi ke situ, tapi tadi saat kita ke sana berkembang masalah pendidikan, masalah kesehatan, puskesmas yang rusak, kemudian juga masalah pemberdayaan dan terutama transportasi. Fakta seperti bangunan sekolah hingga puskesmas yang tidak layak dan sulitnya akses transportasi dari Kepulauan Mapia ke Pulau Biak menjadi temuan baru bagi Risma. Sepulang dari ekspedisi,
Risma berjanji melakukan koordinasi dengan kementerian terkait di bidang perhubungan, pendidikan, dan kesehatan untuk berkolaborasi dalam memberikan bantuan kepada mereka. Apakah nanti ada langkah-langkah atau upaya yang dilakukan teman-teman Kementerian Sosial atau Ibu untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lain supaya bisa membantu insya Allah mereka? begitu. Nanti kita akan lakukan semampu mungkin, semaksimal mungkin ya, untuk bisa membantu mereka, karena apapun itu mereka adalah penjaga NKRI, Setuju. penjaga wilayah negara Indonesia. Gitu. Ekspedisi ini merupakan tugas Kementerian Sosial dalam program pengentasan kemiskinan. Tidak hanya di kepulauan di Papua, Kemensos juga melakukan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penduduk di wilayah terpencil lainnya, seperti Pulau Bertam di Kepulauan Riau, wilayah Lini di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi NTT, pemukiman Krayan di Kalimantan Utara, hingga Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan. Kepada saya, Risma mengatakan, bantuan sosial tidak semata untuk kebutuhan sehari-hari mereka, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat agar bisa berdikari, tanpa membuat masalah baru dan jadi beban negara di masa depan. Misi ini adalah sebenarnya ingin menumbuhkan mereka untuk bisa berdikari sendiri atau memang sekedar untuk memberikan bantuan? Berdikari. Berdikari karena mereka letaknya sangat jauh, jadi harapannya adalah mereka bisa berdikari. Itu sehingga kebutuhan-kebutuhan yang domestik yang tidak kebutuhan sehari-hari mereka bisa lakukan sendiri. Makanya tadi saya membawa bibit-bibit dan sebagainya yang bisa mereka gunakan untuk kebutuhan makan selain air dan listrik yang sudah memang kita tahu mereka minta. Nah, kemudian juga kita buat bantu untuk ayam petelur, itu tujuannya untuk protein anak-anak. Makanya kita akan coba lihat bagaimana kita bisa membantu mereka tanpa merusak lingkungan dan tanpa biaya yang besar. Bagi Risma, penduduk di gugusan terdepan Indonesia merupakan penjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, tugas Kementerian Sosial tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga secara geopolitik, membangun peradaban di kawasan Pulau 3T sebagai identitas NKRI. Harapannya seperti apa? Ya, mereka akan menjadi penjaga negara kesatuan kita. Memang sekarang kondisinya aman gitu, tapi mereka secara kuat secara ekonomi dan kemudian kita perhatikan kepentingan mereka, terutama kepentingan untuk mereka di dalam jangka pendek maupun jangka panjang.